Ya, oke. Saya mau nge-review lagi ya. Jadi kita itu kemarin udah belajar eh, intinya konsepnya sama dengan SDOF ya untuk MDOF. Jadi kita harus cari matriks massa, cari matriks kekakuan yang kalian patah-patahin itu. Terus habis itu cari ragam getar ya. Ragam getar itu si A itu. Ya dan ya frekuensi natural dulu lah ya, terus baru dapat ragam getar gitu kan ya. Dan ini semuanya matriks gitu. Nah, jadi kalian udah bisa nih menjawab kalau ditanya berapakah frekuensi natural dari suatu gedung yang bertingkat gitu. Lalu bagaimana ragam getarnya? Ragam getar itu adalah bentuk dari mode-nya, mode shape kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu nanti sekali lagi properti dari struktur yang penting ketika nanti analisis dinamik kegempaannya gitu. Nah, sekarang kalau kita kan kita udah dapet ini ya ragam getar sama frekuensi natural ya, lambda sama omega lah ya, udah dapet tuh frekuensi natural sama ini. Nah, terus kalau kita mau cari U gimana nih gitu. Jadi hari ini agak dilanjutin sedikit nih kalau kita mau nyari U gitu. Jadi kira-kira kayak gini lah ya. Jadi misalkan MDOF ini ya, dua degree of freedom lah ya, dua tingkat nih sekarang. Terus kalau dituliskan dalam ini gitu, kadang ya kita kan bisa nulisinnya gini gitulah ya. Itu kalau di freebody-in seperti ini gitu. Kita tinjau satu-satu, massa 1 punya M1 kali percepatan 1 gitu kan. Lalu ini akan ditahan sama dampingnya. Di sini C itu D ya. Jadi ya kadang-kadang namanya itu C, kadang-kadang namanya D ya, tapi ini damping maksudnya. Terus akan ditahan juga sama kekakuannya gitu. Lalu ini yang ini besarnya pergerakan, jadi akan melawan besarnya arah pergerakan gitulah ya. Jadi ini akan searah nih gaya luarnya gitu, akan searah dengan pergerakan. Terus nah masalahnya karena dan ya ini kita lihat juga ya buat yang DOF 2 lah ya, ya ini sama, ini pergerakannya ke kanan, gayanya juga ke kanan, nanti akan keluar gaya inersia yang mode 2, DOF 2 maksudnya. Terus habis itu akan ditahan sama kekakuannya juga. Nah, cuma kekakuannya ini ada hubungannya sama yang tingkat 1 ya, maksudnya DOF 1 gitu. Nah, ini nih ada kayak gini, ada interaksinya lah. Ya makanya di sini tuh ada interaksinya. Ini nih, ada interaksinya. Ini sama ini, kan ini ada interaksinya ya. Ini kalikan U1, ini kalikan U2. Nah, ini ada interaksinya gitu. Nah, inilah interaksi itulah gitu. Nah, terus habis itu ya ini kalau gambar gedung aslinya kayak gini lah ya. Terus kita analisis shear building. Jadi sebagai catatan ini tuh kalau sifatnya adalah shear building gitu ya. Jadi kalau shear building itu untuk satu lantai itu diwakili satu DOF karena satu lantai ini berperilaku sebagai diafragma, beneran mengikat di satu lantai. Jadi dia dianggap satu DOF. Dan pergerakannya murni cuma satu titik ini cuma tiga arah lah ya, tiga DOF berarti ya. Cuma ke sini gitu. Terus jadi nggak ada ini ya, ya ini kan bangunan geser ya, bangunan geser tuh. Jadi
pergeseran di sini akan sama dengan pergeseran di sini gitu. Sehingga keluar dovnya ya cuma kayak gini sih, U1 ya. Kalau gayanya gini gitu ya, pasti cuma keluar U1. Terus habis itu ya sama juga, nanti ada juga yang di lantai 2 gitu kan ya, karena di sini lalu menyimpangnya ya ke arah sesuai dengan arah aksinya gitu ya, jadi ke kanan juga. Ya udah gitu aja. Jadi syaratnya adalah shear building ini ya, EIB-nya tak terhingga. Jadi benar-benar lantai berfungsi sebagai diafragma. Jadi nanti juga penting banget tuh kalau saat analisis kegempaan, itu bangunan kalian tuh apakah lantainya bisa kalian anggap diafragma gitu. Kalau bisa, kalian bisa menganggap gedungnya itu shear building, bangunan geser gitu ya. Tapi kalau enggak, lantainya banyak bolongnya gitu, itu nggak bisa mengikat semua kolom dalam satu lantai. Jadi ya harus kalian anggap diafragma fleksibel gitu. Jadi nggak bisa disimplifikasi jadi shear building. Oke, nah sehingga dari ini tuh kalau kita tuliskan persamaannya bakal kayak gini ya dalam matriks nih. Jadi kita sudah belajar nih cara dapat matriks massa. Itu dikalikan sama percepatan, ya ini rumus di-stroke seperti biasa ya. Jadi M U double dot ditambah C U single dot ditambah KU sama dengan FT lah ya. Ini rumus di-stroke seperti biasa, tapi masanya di sini adalah kelompok, makanya matriks. Lalu dampingnya juga kelompok, makanya matriks. Terus ini ada hubungan dengan masing-masing dov ada hubungannya gitu, ada interaksi di sini tadi, makanya ada kontribusi dari U1 kontribusi ke U2, U2 kontribusi ke U1. Demikian pula juga ke matriks kekakuannya. Dan ini caranya sama kayak kalian matah-matahin yang pertama itu. Gitu. Itu adalah metode kekakuan. Lalu di sini adalah gaya luar. Nah ini caranya masih sama ya, kayak kalian juga udah belajar, udah nyobain gitu juga, kalian udah nyobain, jadi ini mudah lah dipahami gitu ya, karena udah nyobain juga ya. Ya jadi kalau tiap ada latihan kerjain aja sepenangkap kalian ya, jadi santai aja untuk kuis gitu. Biasanya saya akan pilih kalau misalkan ada 8 saya ambil 7 terbaik dan seterusnya. Jadi selalu aja yang penting kalian tuh punya experience dalam mengerjakannya sendiri gitu. Jadi ketika dikasih latihan itu sebenarnya ada kompetensi yang diharapkan gitu. Setelah melakukan itu diharapkan udah tahu masalah ini gitu. Ya setidaknya udah punya experience dalam mengerjakannya gitu. Jadi itu justru buat kalian latihan gitu. Terus habis itu jadi caranya sama ya kayak kalian juga udah latihan itu, kalian hitung dulu kekakuan tiap kolomnya gitu kan ya. Ini kan hitung kekakuan tiap kolom nih. Kalau kolom jepit-jepit kan 12 EI per L pangkat 3, tapi ini untuk yang K1 ini kan 2 kali ya ya misalkan ukurannya 2 kalinya gitu daripada atasnya gitu ya. Ya itu misalkan aja pokoknya punya properti yang 2 kali EI daripada kolom atasnya gitu kan ya. Makanya ya udah dapatnya segini. Lalu kolom 2 ya 12 EI per L pangkat 3 aja ya jadinya ini. Jangan lupa untuk satu lantai itu paralel. Jadi kalau paralel itu ditambah gitu. Jadi ini kan satu lantai nih, ada kolom kanan sama kolom kiri. Nah itu sifatnya paralel. Karena ya sekali lagi buka lagi kalau kalian masih bingung paralel sama seri, kalau paralel tuh U-nya sama gitu ya. Kalau seri
itu yang sama adalah gayanya. Jadi ini kan kelihatan kalau mau matahin U-nya harus sama nih, makanya dia paralel. Itu. Nah, jadi kekakuan dalam satu lantai ditambahin karena dia paralel. Nah, habis itu Jadi ini kekakuan lantai 1, ini ke lantai 2 gitu ya, ditambahin. Nah, habis itu dia matah-matahin nih. Ya ini pakai cara yang kalian lakukan kemarin juga gitu. Jadi kalau saran saya gambarkan gambarkan defleksinya nih, gambarkan karena akan sangat memudahkan kalian mengetrack nih siapa yang menahan gitu. Terus ini ya kalau yang bagian lantai 2 yang digerakkan gambarnya kayak gitu. Jadi gambarnya sangat membantu kalian untuk menentukan kekakuan. Nah, habis matah-matahin, terus kalian sigma gaya aja gitu kan ya, sigma gaya aja. Lalu kalian rangkai dalam satu matriks. Nah, ini kalian dapat ini matriks kekakuan. Gitu kan? Masih sama ya caranya, masih sama kayak yang udah kalian lakukan juga. Nah, jadi ini tadi ya kekakuannya kita udah dapat matriks kekakuan. Terus matriks massa juga. Ini kan diketahui lantai 1-nya 2M ya, lantai 2-nya M gitu. Nah, jadi ya udah kayak gini doang. Nah, ini kemarin juga kita udah mempelajari matriks massa. Matriks massa juga nggak susah kan, cuma karena dia adalah matriks diagonal. Ini ada isinya. Set gitu kan, lainnya 0. Oh ya, sekali lagi matriks kekakuan itu harus harus simetris ya. Jadi ini diagonalnya. Nah, ini sama ini harus simetris. Jadi kalau sampai matriks kekakuan kalian nggak simetris, berarti kalian ada salah hitung atau salah masukin angka gitu ya. Atau mungkin salah penurunannya gitu. Jadi matriks kekakuan harus simetris. Oke, terus karena udah tahu matriks massa, matriks kekakuan, kalau ditulisin dalam persamaan gerak, itu kayak gini. Kalau S-DOF kan ya tinggal ini ya, kalian nulisin aja kan ya, persamaan geraknya kan MU double dot ditambah KU gitu ya, sama dengan ya FT atau PT lah ya, ini maksudnya gaya. Ini maksudnya gaya gitu. Nah, jadi kalau ditanya persamaan gerak untuk M-DOF, itu yang ditulis kalian sematriks-matriksnya tuh, lengkap. Gitu. Oke, ya sampai sini masih sama lah ya, masih sama dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan juga silakan ya. Oke, habis itu kita mau agak lanjutin dikit nih. Emangnya kalau dari kalian kerjain itu korelasinya apa sih ke U gitu kan? Karena kan kalian belum nyampe U ya. Kemarin baru sampai frekuensi natural sama bentuk ragam getarnya, yaitu bentuknya aja. Lalu U-nya berapa sih? U itu adalah perpindahannya. Jadi U-nya berapa sih kalau udah tahu bentuk ragam getar gitu. Jadi kita lanjutin sedikit nih. Ya, jadi kita pelan-pelan tapi dapat understanding-nya ya. Muhammad Altaf bisa langsung bacain? Bisa Bu. MU double dot plus KU sama dengan 0 persamaan 9.1. Getaran bebas pada sistem tak teredam yang secara grafis telah ditunjukkan oleh gambar 9.1 dan 9.3 untuk sistem 2 DOF, degree of freedom, dapat diuraikan secara matematis adalah UT sama dengan QNT VN persamaan 9.3.
variasi waktu pada perpindahan yang terjadi dapat diuraikan dengan fungsi sederhana harmonis Qn dalam T sama dengan AN cos omega N T ditambah Bn sin omega N T persamaan 9.4. Substitusikan persamaan 9.4 ke 9.3. UT sama dengan Vn kali AN cos omega NT ditambah Bn sin omega NT persamaan 9.5. Oke, terima kasih Muhammad Altaf. Jadi kita kan tahu ya persamaan, jadi kita ngomongin free vibration dulu ya. Nah, jadi ini juga ceritanya tadi contohnya itu free vibration ya contohnya. Aduh. Ya, set. Nah, ini contohnya free vibration. Nah, kita tahu persamaan free vibration kayak gini. Oke, kita pelan-pelan ya. Nah, kalau buat M-DOF, S-DOF dulu deh. Kalau buat M-DOF, ya kan pemainnya cuma satu ya, habis itu dapat U. Ya, U-nya langsung dapat gitu. Nah, kalau M-DOF ini, kita punya banyak U. U-nya kan kelompok ya itu ya kan, kita kemarin ngomongin, sekarang kita ini jadi manajer kelompok nih, jadi M itu grup, K itu grup, U pun juga grup. Nah, terus U-nya ini apaan sih kalau di M-DOF gitu? Nggak langsung dapet gitu U-nya kalau di M-DOF. Tapi kan kita kemarin udah dapet A ya, kita kan udah dapet matriks A sebenarnya kemarin. Matriks A kan, yang apa, ragam getar gitu, kalau kalian jadiin satu kan ada A1 sama A2 kan kalian dapat. A1 kan ini ya, apa, gini nih, kolomnya 1, barisnya 2. Nanti A2 kan juga gitu ya, kemarin. Ya, kalau misalkan ada 3 DOF, berarti barisnya 3 deh, gitu kan ya. Gitu kan. A1 jadinya kan ada ini 3 kali set gitu kan. A2 juga ada 3 kali kalau 3 DOF. Gini. Nah, kalau 2 DOF ya A1-nya isinya 2, A2 juga isinya 2. Nah, ini langsung plot aja dari jadi matriks. Jadi langsung ada apa namanya? Oh ya, ini kalau 3 DOF berarti ada A3 ya. Ya, kalau ada 3 DOF, frekuensi naturalnya dapat 3 kan. Nah, jadi ini juga ada 3. Nah, ini kalau diplot bareng nih jadi 3 kali 3. Itulah matriks A gitu. Jadi sebenarnya A yang kalian dapatkan itu jadiin aja satu matriks. Nah, itu adalah matriks A. Nah, kalau 2 DOF, jadi ya 2 kali 2 ya. A-nya kan A1-nya cuma ada 2 tuh, set gitu kan. A2-nya juga ada 2. Set gitu. Nah, plot jadi satu matriks, itulah matriks A. Nah, sebenarnya matriks A ini apaan sih? Nah, kalau di persamaan ini, matriks A itu adalah si ini nih. Ini nih, cuma namanya beda, sekarang V namanya. Tapi itu adalah barang yang sama. Jadi, A yang kalian dapatkan itu, jadiin satu matriks, yaitu adalah matriks A. Yaitu adalah matriks si V ini, gitu. Nah, jadi kalian tuh baru dapat V-nya kan? Gitu kan? Jadi selama ini yang udah kalian kerjain juga di kuis itu baru dapat V-nya gitu. Jadi U itu siapa sih gitu. Jadi U itu harus dikalikan dengan persamaannya gitu, fungsinya ya, fungsinya. Jadi kalau apa namanya? Free vibration ya fungsi free vibration gitu. Nah, jadi kalian buka lagi tuh free vibration yang S-DOF. Jadi ini berhubungan terus ya, tapi sebenarnya itu aja sih. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerti dari awal gitu, cuma nambah dikit gitu, gampang lah. Cincai lah setelahnya gitu. Cuma kayak naik tangga, cuma naik lagi sedikit gitu. Nah, jadi si A yang kalian dapatkan itu, atau di sini namanya V sekarang, itu kalikan dengan fungsi
sesuai kondisinya. Jadi kalau kondisinya free vibration, nah ini kebetulan juga ini kan free vibration ya kayak gini kan. Nah ini buka catatan free vibration, itu rumus free vibration apaan sih gitu, yang belum dibuka batasnya ya. Jadi A-nya masih ketutup, B-nya masih ketutup gitu. Gitu. Nah jadi A kecil yang kalian dapatkan kemarin itu perlu dikali oleh ini, baru kalian tahu U-nya gitu. Gitu. U ini adalah perpindahan yang kita inginkan. Karena kita selalu ingin tahu perpindahan maksimum. Perpindahan maksimum akan menghasilkan gaya dalam maksimum. Gaya dalam maksimum kita rencanakan kolom, balok, apapun itulah ya, komponen struktur gitu terhadap gaya dalam maksimum. Gitu deh. Jadi sampai kuis kemarin kalian baru sampai V gitu. Sekarang kita akan coba ini sampai U gitu. Kalau ada ini pertanyaan langsung ya. Bu, maaf mau bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Yang tadi matriks A itu dicari dari kemarin itu berarti 3 keadaan, dimisalin misalkan A1 sama dengan 1, dicari A2, A3-nya dan seterusnya gitu ya, Bu? Benar banget. Terus dapat angka kan, misalkan 1, misalkan 1,2, 1,5 gitu kan. Terus habis itu misalkan ya sama juga untuk frekuensi natural kedua, lalu A1-nya 1, misalkan ini 1, terus berapa? Ini 1,3 misalkan, lalu minus 1,4 misalkan. Habis itu frekuensi ketiga misalkan 1, terus bentar. Oh, ya misalkan 1, terus habis itu minus berapa ya? Minus berapa? Berapa ya? 1,1 deh ya. Terus habis itu positif berapa? 1,6 gitu misalkan. Nah, inilah si A gitu. Ini cuma ngarang ya angkanya. Jadi gitu. Ini tuh yang kemarin kalian gini nih. Ini kan kalau 3 DOF kan dapatnya 3 ya. Ini kan A1 1 gitu, lalu ini yang kalau misalkan A1-nya 1 gitu, A2-nya berapa, A3-nya berapa yang di sini tuh. Ini kan ini nih gitu. Lalu habis itu yang kedua kan harusnya terus harusnya bentuknya kalian gini ya. Kalau keluarnya nggak gini berarti ada yang salah tuh. Kayak gini nih, mode 2-nya harusnya bentuknya gimana sih? Nah, gini. Set, ini mode 2. Ini ya mode 2, lalu mode 3-nya harusnya bentuknya gini, set gitu. Jadi ini tuh ini ke sini, lalu ini tuh ke sini gitu. Nah ini adalah matriks A gitu. Nah matriks A ini sekarang kita ngomongnya V. Ya, ini kebetulan ngambil dari buku yang variabelnya pakai nama lain, tapi maksudnya si A ini ya kalau dalam dalam ini nanti kita akan bahas gitu. Oke, jadi baru dapat V doang nih kita dari tugas kemarin. Baru belajar sampai V. Sekarang kita agak lanjutin sampai U. Nah, kebetulan U itu adalah V si A yang kita dapatkan kemarin itu dikalikan dengan suatu fungsi. Nah, karena fungsinya adalah free vibration, kita buka fungsi free vibration yang belum dimasukin initial condition gitu. Ini jadinya. Jadi nanti nanti in the end U yang kita inginkan itu adalah ini gitu. Itu karena sebenarnya A ini tuh belum U karena dia masih proporsional gitu kan. Jadi ini tuh cuma perbandingan doang nih, tapi bukan 1 cm atau
1,2 cm gitu. Belum seperti itu. Oke, ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau dari contoh A-nya itu kan berarti kemarin ada kayak tiga jenis itu ya, Bu, apa namanya? Frekuensi, Bu. Itu berarti kalau dimasukin ke rumus QN itu berarti nanti juga tiga-tiganya berarti nanti ada 3 fungsi gitu ya, Bu? Ya sebenarnya ada 3 gara-gara matriksnya 3 sebenarnya. Fungsinya mah sama tapi dikaliin terhadap 3 angka kan, karena kan nanti ini misalkan fungsi Q misalkan kan Q1 harus kaliin dulu sama ini ditambah ini kalikan ini kalikan ini gitu. Jadinya 3 tuh gara-gara pengalinya ada 3, tapi fungsinya sih fungsi Q gitu. Kalau yang di fungsi Q itu kan ada omega n-nya, Bu. Itu nanti omega n-nya itu diisi dari frekuensi alami yang didapat tiga-tiganya itu atau bagaimana? Tiap frekuensi. Berarti nanti kayak ada 3 kali penghitungan gitu ya, Bu? Atau maaf Bu, saya masih Dijumlahin sih, nanti dijumlahin. Oh, jadi, berarti nanti omega n-nya itu kumulatif gitu ya, Bu? Oh, enggak sih. Jadi nanti gini, bla 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 cos omega 1T ditambah bla 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 cos omega 2T gitu. Jadi nanti berantai gitu, diplusin. Baik, Bu, paham. Terima kasih. Ya. Jadi U1 itu akan kontribusi dari mode 1 dan mode 2 gitu. Jadi dijumlah nanti. Jadi nanti gini. Nanti gambarannya gini lah. In the end gitulah ya. In the end nanti hasilnya tuh gini. Nanti tuh U1 itu akan kontribusi dari kontribusi dari punyanya ya ini sebenarnya kalau mau ditulis matriks ya lah ya, kalau langsung aja matriks mungkin gitu ya, U1 sama U2 gitu, U1 sama U2 gitu, nanti dalam matriks itu nanti akan A11 nih. A11, A21 gitu lah ya. Terus dikali cos omega 1 gitu. Dikali cos omega 1. Cos omega 1T misalkan. Ya pokoknya ini nanti tergantung fungsinya lah ya. Ini contoh aja. Ini terus ini nanti A12 berarti ya. Ya, A12 sama A22 ya. Aduh, bentar. Berapa tadi? A12 sama A22. Terus cos omega 2T. Lanjut lagi terus plus kalau ada omega 3. Jadi kelihatan banget ini kalau diurain ya kan jadi ini ya U1 itu adalah kontribusi dari A11 cos omega 1T ditambah kontribusi sama si omega 2T A12 tapi cos omega 2T itu. Jadi U1 pun sebenarnya kontribusi dari 2 DOF gitu. Bukan 2 DOF sih. 2 mode, 2 ragam lah ya. Jadi semua ragam itu akan berkontribusi di setiap perpindahan DOF gitu lah ya. Nah, nanti U2 juga kontribusi dari ragam 1 sama ragam 2 gitu lah. Jadi ini U1 kontribusi dari ragam 1, ini kan kontribusi ragam 1 nih.
kontribusi ragam 1, ini kontribusi ragam 2. Nanti U2 juga gitu, kontribusi ragam 1, berarti kan A21 ya, cos omega 1T ditambah kontribusi ragam 2, cos omega 2T. Gitu. Itulah. Nah, jadi teorinya adalah ragam itu semua akan berkontribusi. Jadi nanti kalau di gedung kalian, kalau kalian analisis gempa, ragam itu bisa 12 gitu ya. Yaitu 12 ragamnya berkontribusi tuh. Cuma dari 12 ragam itu akan ada mana nih yang lebih dominan gitu. Nah, ragam 1 itu lebih dominan. Jadi kenapa kok frekuensi itu kalian urutin dari terkecil kan ya dulu kemarin tuh. Dari terkecil kan, jadi ragamnya harus kalian urutin dari terkecil, dialah omega paling kecil itu dialah ragam 1 gitu. Ragam 1 itu dominan. Jadi kalau omeganya kecil itu dia dominan. Jadi dari 12 itu yang dominan terjadi itu ragam 1 gitu. Nanti ragam 2 diurutin terus gitu. Ragam 12 itu paling resesif lah ya kalau bahasa biologi. Tapi kontribusi, cuma bener-bener kontribusinya kayak cuma sedikit lah, kecil gitu. Ya, oke. Kalau ada lagi silahkan ini ya. Nanya aja. Terima kasih atas pertanyaannya, Andrea Polisa dan Raffi. Ada yang mau nanya lagi? Kayak tadi ada lagi deh. Enggak ada. Ya udah kita lanjut ya. Penny Marianti bisa membaca ini? Bu. 9.4 Solusi persamaan getaran bebas pada sistem tak teredam. Solusi umum persamaan gerak diberikan oleh persamaan 9.5. Sehingga untuk nilai n sama dengan 1, 2, 3 hingga n, maka persamaan 9.5 dapat ditulis menjadi UT sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai n, Pn dikali An cos omega nt plus Bn sin omega nt. U titik T sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga n Pn omega n kali min An sin omega nt plus Bn cos omega nt. Pada saat T sama dengan 0, maka persamaan tersebut dapat ditulis U0 sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga n Pn kali 0. U titik T sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga n Pn titik n kali 0. Dan saat T sama dengan 0, persamaan 9.14 dan 9.15 memberikan U0 sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga n Pn kali An sama dengan Qn 0. U titik T sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga n omega n Pn omega n Bn sama dengan Q titik n 0 per omega n. Jadi UT sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga n Pn dikali Qn dikali 0 cos omega n dikali T plus Q titik n dikali 0 per omega n kali sin omega n kali T. Jadi sigma n sama dengan 1 hingga n Pn dikali Qn T. Ya, terima kasih Feni. Jadi jadi kita kan tadi ini ya, U-nya itu adalah perkalian V. Nah, perkalian V dikalikan dengan fungsi dari kondisinya. Kondisinya sekarang adalah free vibration. Rumusan fungsi vibration di catatan free vibration S-DOF itu kan
A cos omega T tambah B sin omega T gitu kan. Ya udah kita ambil aja tuh catatan gitu kan. Nah, sekarang rencananya kita mau ngebuka si AN sama BN ini gitu. Kita mau ngebuka. Nah, buat ngebuka biasanya kita diketahui initial condition-nya. U ketika 0 second. Kecepatan ketika 0 second. Biasanya kayak gitu tuh diketahuinya. Nah, dari situ nanti kita bisa ngebuka si AN dan BN. Nah, ceritanya itu yang dijelasin sama Feni tadi tuh. Kita mau ngebuka AN sama BN. Nah, jadi ya udah kan rumusnya kan ini nih cuma ditulis ulang ini ya. Nah, sigma di sini tuh mewakili matriks ya. Jadi kan matriks kan sigma kan matriks gitu. Jadi kalau matriks dituliskan dalam persamaan ya bisa aja berubah jadi sigma gitu kan. Nah, terus habis itu adalah persamaan U yang 9-19. Kita turunkan sekali biar dapat persamaan kecepatan gitu ya. Kita turun ini cuma diturunin aja jadi kecepatan. Nah, lalu biasanya diketahui tuh U saat 0 kan U0. Kecepatan saat 0 V0 gitu kan. Nah, kita cobain aja nih kalau U0 kita masukin aja ke persamaan ini, tapi di nolin semua ya, T-nya nolin nih, nolin gitu kan. Jadi persamaan QN ini masukin 0 gitu maksudnya. Persamaan yang ini masukin 0. Ini gimana nih? Persamaan ini masukin 0, persamaan ini masukin 0. Kita bandingin sama V0 yang ini, kita bandingin sama U0 buat yang atas gitu kan. Nah, jadinya kayak gini. Setelah dimasukin gitu kan, dimasukin aja ya. Si 0 kan 0 kan, tinggal terus cos 0 1 kan tinggal AN nih. Buat persamaan yang ini kan berarti AN-nya adalah Q saat 0 gitu kan. AN-nya. Terus untuk yang selanjutnya, untuk yang ini ya masukin aja kan, ya tadi ya sin 00 cos 01 gitu, jadi tinggal nyisa yang ini Pn omega n Bn, sehingga Bn tinggal pindah ruas sama dengan V0 kan ya, Q single dot saat 0 kan maksudnya V0 maksudnya tuh. Kalau ini kan maksudnya kayak Q0 gitu. Kayak kalau di SDOF itu U-nya langsung U gitu, tapi ini sekarang kita tuh persamaan itu masih Q gitu ya. Itu. Jadi kalau mau jadi U sekali lagi harus dikalikan dengan V gitu. Terus jadinya kebuka tuh AN adalah Q0, BN adalah Q single dot 0 per omega N. Sehingga persamaan akhir kalau dia free vibration, kalau pengen tahu U-nya itu adalah ini. Ya, gitu. Oke, sampai sini nggak bingung kan? Nah, contohnya kayak gini nih, udah diketahui. Ya ini tadi soal yang tadi sih sebenarnya. Soal yang tadi itu kan terus dihitung-hitung ternyata A-nya dapatnya segini. A11 atau V lah ya di sini. Itu setengah. A21 1. Lalu A12 minus 1, A22 1. Lalu gambarnya kayak gini. Ini jadi mod 1, mod 2 gitu. Ragam 1, ragam 2 bahasa Indonesia-nya. Ya, ini anggapannya kayak kuis kalian lah ya, anggapannya udah dapet A gitu. Sampai sini kan udah dapet gitu. Nah, ini contohnya kalau diaplikasikan ke soal. Mario Santos bisa tolong baca? Selamat siang. Contoh 9.2, tentukan respon getaran bebas pada portal 2 tingkat untuk contoh 9.1 dengan nilai Q10 sama dengan 1, Q20 sama dengan 1, dan Q10 sama dengan 0, Q20 sama dengan 0. Solusi.
Dari persamaan 9.20 didapatkan Q1T sama dengan 1 cos W1T, Q2T sama dengan 1 cos W2T. Dan mensubstitusikan nilai Pn dari hasil perhitungan contoh 9.1 dan nilai QNT di atas kepersamaan 9.20. U1T, U2T sama dengan 1/2, 1 cos W1T plus min 1 cos W2T. Oke, terima kasih. Ya, jadi apa? Ini contohnya gini nih, contohnya apa? Contohnya sih ya ini sih, contohnya ini tapi dilanjutin ya, dilanjutin. Dengan diketahui initial condition-nya ini diketahui nih. Nih. Q1 saat 0 tuh 1. Q2 saat 0 1. Lalu kecepatan apa? Kecepatan 1 saat 0 second itu 0, kecepatan 2 saat 0 second 0 gitu. Nah, jadi ya udah deh gitu. Ini kita udah dapat ini nih. Udah diketahui initial condition-nya, sebenarnya ini aja sih. Masukin ke sini nih. Ya, ini kan tadi kita dapat ini ya, ini gitu kan. Kalau ditulis dalam persamaan apa? Ngeringkes gitulah ya. Pokoknya ini kan QNT ya ini. Ini nih yang sebelah ini kan sebenarnya QNT. Gitu kan? Nah, terus sehingga kalau kita ini sebenarnya Q1T itu berapa sih gitu kan? Q1T berapa? Q1T adalah apa namanya? Ini ya. Q0 cos omega 1. Jadi masukin aja omega 1 karena kan yang ditanya Q mod 1 gitu kan ya. Jadi ini Q10 masukin aja nih, ini jadi Q1 saat 0 gitu. Lalu ini juga Q1 saat 0, ya Q1 single dot kecepatan 1 saat 0 sama omeganya ini juga masukin aja omega 1 gitu, masukin aja gitu kan. Nah, kan Q1 saat 0 kan 1 nih kan. Nih 1 nih. 1. Terus cos 0 1 kan. Kan T-nya 0 kan. Jadi salah. Ini bukan masukin 0, sorry. Ya ini kita cari persamaannya langsung aja. Jadi ya ini Q1 saat 0 itu kan 1. Lalu ini persamaan aja omega 1T. Jadi ini bukan T-nya 0 ya. Nah, masukin aja cos omega 1T. Nah, sekarang Q single dot 1 saat 0 itu kan 0. Nih, 0 kan? Nih 0 nih. Ya udah deh, nggak ada nih suku yang ini nggak ada nih. Jadi tinggal ini aja 1 cos omega 1T. Demikian pula kalau cari Q2, ya udah masukin aja ke persamaan itu. Q2 saat 0 itu 1, percepatan 2 saat 0 juga 0 gitu ya. Jadi ini 1 gitu, ini sekarang jadi 2 nih, 2. Ini juga cos omega 2. Ini juga Q single dot 2. Ini juga omega 2. Ini juga omega 2 gitu kan. Sehingga dapatnya juga kayak gini, Q2 sama dengan 1 cos omega 2T gitu. Gitu ya. Ya, atau ini deh, lihat ini nih sama nih. Masukin aja gitu. Ya, tapi yang udah ini sih dalam AN ya. Jadi ya ini nih, udah dikasih tahu nih sebenarnya QN-nya ini. QN. Terus apa lagi? Nah, terus habis itu ini baru dapat Q kan? Baru dapat Q gitu kan? Q adalah fungsi. Gitu. Nah,
Siki ini belum peralihan. Siki ini belum peralihan. Peralihan itu adalah U. Kalau di S-DOF fungsinya itu langsung U-nya kan gitu. Tapi kalau di S-DOF, kalau di M-DOF buat dapat U kita harus ngalihin dia terhadap A atau V lah ya. Nah, terus ini nih, ini si A-nya ini tinggal masukin aja nih kan U itu Q dikalikan V gitu kan. Ya udah tinggal kaliin aja V-nya. Jadi ini sebenarnya V. Jadi ini kalau ditulis dalam matriks lagi gini sih. Gini juga sama aja sih. U1T U2T sama dengan beneran mau nulis fungsi A gitu juga boleh kan, langsung aja nih fungsi A 1 minus 1 minus 1 1 gitu. Terus ini cos omega 1T cos omega 2T. Nah, ini nulis matrik kayak gini juga sama aja. Ini sama nih, kayak bentuknya sama aja, cuma beda bentuk. Jadi kelihatan kan U1 ini adalah ini dikalikan ini ditambah ini kalikan ini, kan sama nih. U2 adalah yang ini nih kalikan atas, yang ini kalikan bawah. Ya, ini sama juga nih. U1 adalah gini kan. Ini kan U1 nih. U2 gini. Gini ya, U2. Set, nah, kan sama aja. Gitu. Nah, ketika ini key-nya yang diplot sih, ini key-nya yang diplot ya. Tapi perpindahan adalah U. Jadi kalau ingin tahu berapa meter, berapa senti, itu U yang kita cari. Kalau key belum merepresentasikan perpindahan. Harus dikalikan si ragam getarnya, si A. Sampai sini gimana? Udah kebayang? Memakai A untuk mencari U gitu kan ya, buat free vibration. Ada pertanyaan kah? Nggak ada. Ya, itu adalah contohnya. Contoh untuk free vibration dan kita lanjutin sampai U gitu kan ya. Nah, habis itu nanti kan seperti biasa ya, kalau ada gaya gimana nih gitu kan. Sama juga tuh, kalau S-DOF kan kalian ada tanpa gaya, lalu kalau dengan gaya. Nah, buat menuju ke dengan gaya, jadi ini kalau tanpa gaya kayak gini aja ya, free vibration M-DOF. Jadi kuis kalian sebenarnya bisa dilanjutin nih buat nyari U misalkan. Gitu. Nah, tinggal kayak gini aja. Tinggal kaliin ke key sih, kaliin aja ke key gitu. Comot key-nya dari persamaan umum yang belum dibuka ANPN di catatan S-DOF, lalu buka ANPN-nya, gitu kan, terus masukin aja habis itu, kaliin si dengan V, dengan A, kalian itu dapat U, itu aja sih berarti ya, gitu, cuma nambah sedikit step lah ya buat dapat U. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita akan selanjutnya itu kita akan ngomongin kalau ada gaya, gitu ya. Kalau ada gaya itu seperti apa? Nah, sebelum ngomongin kalau ada gaya, ini ada sesuatu sesuatu proses yang penting sih sebelum masuk ke sana gitu. Itu namanya normalisasi ya, normalisasi. Nah, jadi ini nanti akan dibutuhkan ketika kalian membahas M-DOF yang ada gayanya. Jadi sekali lagi,
M-DOF free vibration, cukup kayak gini aja nih. M-DOF free vibration lah ya. Free vibration. Nah, berhenti aja di sini nih, gitu. Lalu kita nanti akan menuju ke force vibration. Cuma buat menuju ke force vibration, ada sesuatu besaran yang perlu kalian, yang akan kalian butuhkan lah buat ngerjain force vibration. Nah, namanya adalah V yang udah dinormalisasi, namanya kayak gitu sih sebenarnya. Makanya ini agak berubah nih, kan V yang belum normalisasi bentuknya gini ya. Nah, kalau udah dinormalisasi, bentuknya berubah dikit nih notasinya, jadi kayak gitu ya notasinya. Nah, itu untuk membedakan P yang belum dinormalisasi, ya atau A lah ya yang kalian hitung. Membedakan itu sama yang V setelah dinormalisasi. Jadi berubah dikit ininya. Ya, jadi sebenarnya sih ya ini kan matriks V lah ya. Matriks V itu kan kalau diplot bareng kan kayak gini ya. Ini kan ya udah langsung tulis aja kan. Ya ini berarti yang belum normalisasi lah ya, harusnya setengah 1 minus 1 1. Ini kan matriks V yang belum normalisasi atau matriks A yang belum normalisasi. Nah, jadi cara jadiin matriksnya tinggal direntet aja kayak gini kan. Jadi kalau kalian punya 3 DOF ya A1, A2, A3 tempel barengan gitu. Ini kelompok si A1, kelompok A2 tempel, kelompok A3 tempel gitu. Jadi sebanyak berapa mode-nya gitu kan. Kalau ada 12 tingkat ya ada 12 mode tuh. Lentet aja sampai V12. Gitu kan. Nah, jadi kalau di breakdown itu kayak gini, 11, 21, 31, 41 sampai sejumlah mode-nya. Ini persamaan umum aja ya. Kalau ditulis dalam matriks umum, cuma ditempel aja nih. Cuma ditempel aja, A kalian ditempel jadi 1, intinya kayak gitu. Nah, jadi ini belum normalisasi. Nah, cara menormalisasinya gimana? Caranya adalah ini. Masing-masing tiap mode dibagi akar suatu faktor. Ya, jadi sebenarnya dibagi ini sih, dibagi ini. Dibagi seperti itu. Jadi ya N adalah mode, I adalah massa. Gitu ya. Jadi ini adalah ya ini nih ya. Ini I itu adalah DOF-nya lah ya, massa atau DOF-nya gitu. N-nya adalah mode-nya gitu. Jadi jadi ya ini tuh misalkan ini nanti V11 gitu, itu dibagi dengan ini MN ini. Jadi VIN kuadrat dikalikan dengan MI. Ini masing-masing dibagi gitu. Nanti dia berubah menjadi P yang sudah dinormalisasi gitu. Ya, jadi contohnya sebenarnya gini sih, kan contoh kemarin. Nah ini nih. Jadi bentar. Masanya 2000 ya, 1. Oke, jadi ini ya caranya sih. Jadi V
V kan ini kan gini ya. Jadi ini kan nanti jadi gini nih. Ini kuadrat dikalikan massa 1. Jadi kalau ngomongin punyanya massa 1 gitu. Kalau ngomongin punyanya massa 1 itu berarti ini kuadrat dikalikan massa 1 ditambah ini kuadrat dikalikan dengan massa 2 gitu. Ditambah lagi ini kuadrat kalikan massa 3, ini kuadrat dikalikan massa 4, seterusnya terus. Nah, ini catat aja nih si MN di sini berapa. MN ke sini lah ya. Ini catat aja ini MN yang ini berapa. Terus hitung juga ini kuadrat dikalikan massa 1, ditambah ini kuadrat kalikan massa 2, tambah ini kuadrat dikalikan massa 3, ditambah ini kuadrat kalikan massa 4, dikalikan terus sampai ini kuadrat dikalikan massa sekian gitu. Nah, itu nanti jadi MN juga di sini. Terus gitu juga ya, ini dikuadratkan, ini kuadratkan kali massa, kuadratkan kali massa, jumlahin, ini jadi MN lagi di sini. Lalu ini kuadrat jumlahin terus gitu. Nah, ini jadi MN lagi di sini. Nah, jadi normalisasi adalah, nanti keluar matriks yang udah normalisasi. Nah, di sini ini adalah Pi11. Ya udah deh, ganti ini. Ini ya, Pi11 dibagi akar dari ini, gitu. Nanti masuk ke sini. Nah, terus habis itu, demikian pula juga untuk suku-suku yang lainnya. Ya, jadi untuk suku-suku lainnya, jadi kan Pi11 ya, Pi11 dibagi dengan akar dari yang udah kita hitung itu, gitu. Terus habis itu Pi12, habis itu Pi12 dibagikan dengan angka Pi21 dibagi dengan angka yang udah kita hitung. Oke, ya udah gitu. Jadi kalau dilanjutin, ini ya, ini nih, ini dibagi akar ini akan masuk ke sini, lalu ini dibagi akar ini lagi masuk ke sini, ini dibagi akar ini lagi masuk sini, terusin aja gitu sampai selesai. Terus demikian pula buat ragam selanjutnya. Jadi ragam selanjutnya angka yang di sini dibagi angka yang ini dibagi akar yang ini masuk sini kan, yang ini dibagi akar ini masuk ini dibagi akar ini masuk ini dibagi akar ini masuk ini, dan seterusnya gitu. Terus lanjutin aja ya, ini juga terus dibagi akar ini masuk sini terus gitu sampai ada berapa DOF gitu. Dan juga terus dibagi akar ini masuk sini. Nah, ini adalah matriks normalisasinya. Matriks A yang udah dinormalisasi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Nggak ada pertanyaan?
Ya, kalau nggak ada, jadi ini adalah contoh yang sebenarnya kita kerjain kemarin sih. Maksudnya 2 minggu yang lalu lah ya. 2 minggu yang lalu itu, gitu. Kan contohnya kayak gini nih. Ada struktur bangunan geser 2 lantai, masa satunya 2000, masa 2-nya 1000, tinggi antara lain time-nya 4 meter, modulus elastisnya sekian, inersia sekian. Hitung frekuensi alami dan ragam getar. Jadi ini soal yang sama ini pernah kita bahas 2 minggu yang lalu. Nah, terus cara pertama ya ini juga sebenarnya udah dibahas. Jadi kekakuan kolom kita cari kekakuan kolom tiap kolomnya gitu dapat sekian sama sekian. Terus habis itu kita cari kekakuan strukturnya yang dipatah-patahin, lalu kita cari matriks masanya. Itu kan. Lalu kita determinanin sama dengan 0, dapat lambda 1, lambda 2 kuadrat, dapat omega 1 sama omega 2, gitu kan. Habis itu kita cari ragam getarnya dengan cara, jangan lupa diurutin ya, ragam terkecil adalah ragam 1. Jangan sampai ketukar. Nah, terus kita masukin kayak gini kan, ya ini kalian juga udah tahu kan ya, kayak gini, lalu kalian misalkan si A1-nya 1, dapatnya A2 berapa gitu kan, ternyata dapat matriks A-nya sekian. Matriks A-nya sekian. Nah, terus ya gini matriks A untuk ragam 1 gitu kan. Nah, habis itu cari untuk yang ragam 2. Dideterminanin sama dengan 0, misalkan A1-nya 1, dapat A2-nya minus 1,6142. Jadi ini adalah matriks A kalian yang kemarin tuh. Matriks A atau V ini sama aja ya. Nah, sehingga kalau dinormalisasi, nah ini karena belum dibahas. Rafael Timothy bisa membaca enggak? Bisa, Bu. Solusi dari persamaan lambda 33 hitunglah untuk masing-masing ragam. Akar sigma KJ sama dengan 1, AIJ, MJ dan AJI itu ragam satunya akar 1 dikali 2000 dikali 1 ditambah 1,2392 dikali 1000 dikali 1,2392 sama dengan 59,460. Ragam 2-nya itu akar 1 dikali 2000 dikali 1 ditambah min 1,6142 dikali 1000 dikali min 1,6142 sama dengan 67,8649. Ragam getar yang dinormalisasi. Untuk ragam satunya itu ada P11 sama dengan 1/59, 1 per ragam satunya sama dengan 0,0168. Kemudian ada P21 itu 1,2392 per ragam satunya itu sama dengan 0,0208. Untuk yang ragam 2-nya, P12-nya itu 1 per ragam 2 sama dengan 0,0147 dan P22-nya itu min 1,6142 per ragam 2. Hasilnya min 0,0238. Yang ditanyakan dalam bentuk matriks, jadinya matriksnya itu P sama dengan 0,0168, 0,0208, 0,0147 dan min 0,0234. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini tadi kita udah dapat sampai sini kan. Nah, ini saya catat dulu nih yang kita dapetin di slide sebelumnya kan di sini. Lalu matriks A atau matriks V lah ya, sama aja sekali lagi. Itu tinggal ditemplein aja nih, set gitu kan, masuk ke sini. Nah, jadi matriks A-nya atau matriks V itu tinggal 1,2392
1 minus 1,6142. Set. Nah, ini adalah matriks A atau matriks V yang ini nih. Ini nih. Nah, buat menormalisasi, sekali lagi, dia masing-masing itu dibagi suatu faktor. Yang faktornya itu ya kalau untuk ragam 1, dia faktornya untuk ragam 1 ya. Jangan ragam 2 dibagi faktornya si ragam 2. Nah, ini nih. Ini si faktor-faktor ragam ini ragam 1, ragam 2, ragam 3, ragam 4. Nah, jadi ini dibagi akar faktornya ragam 1 karena dia ragam 1 gitu ya. Ini dibagi akar faktornya ragam 1 yang ini juga gitu. Nah, ya udah. Jadi caranya ini juga sama nih. Jadi ini kan, nah ini sebenarnya AIJ-nya ini bikin pusing sih, AIJ sama AJI. Jadi ya sebenarnya kuadratin aja sih. Jadi ini kan satu kuadrat ya. Jadi sebaiknya pakai ini aja ya. Pakai ini aja nih, V-nya aja dikuadratin, dikalikan massa. Jadi ini kan satu kuadrat dikalikan massa, 1,2392 kuadrat dikalikan massa. Nah, itu kan adalah ini kan, nanti ini ya. Ini kuadrat dikasihkan massa 1, ditambah ini kuadrat dikalikan massa 2 gitu kan. Terus yang bawah, yang ini nih, itu adalah satu kuadrat, ini kan satu kuadrat nih, dikalikan massa 1. Terus ini kuadrat ditambah ini kuadrat nih. Ini dikalikan massa 2. Ini kan ini kuadrat nih, dikalikan massa 2. Dapatlah si ini nih, gitu. Ya ini berarti udah akar ya, kalau tadi si MN ini belum akar. Intinya jangan lupa di akar ya. Dibagi akar dari MN. Jadi ini MN, jangan lupa di akar. Jadi ini dibagi akar, gitu ya, jangan lupa akar ya. Cuma yang di contoh ini udah akar nih, ini udah akar nih, 59 sama 67 udah akar. Jadi terus habis itu masing-masing apa nih, ganti lagi ya, biru deh. Jadi masing-masing si ini nih dibagi 59,4610. Itu dapatnya segini. Itu masuk ke sini. Terus Terus habis itu 1,2392 ini kan punyanya ragam 1 ya. 1,2392 dibagi sama punyanya ragam 1 kan. Jadinya 0,0208. Ini masuk ke sini. Lalu habis itu terakhir punyanya ragam 2. Ragam 2 kan pindah ke kanan ya, ragam 2. Waduh, apa ya? Pakai apa nih kira-kira? Hitam. Nah, jadi kalau ragam 2 ya ini balik nih ke kanan. Ragam 2 punyanya ini nih dibagi punyanya ragam 2. 67 kan nih punya ragam 2. Dapatlah sekian jadi di sini. Lalu yang ini juga dibagi punyanya ragam 2. Ini ya, dapatnya minus segini masuk ke sini. Nah, ini adalah pi yang udah normalisasi. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini dibutuhkan kalau nanti ngomongin force vibration. Sekali lagi, kalau free vibration, ya cukup ginilah, oke. Udah sampai sini. Salah. Sampai sini udah oke lah. Nah, nanti normalisasi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk ngerjain yang force vibration. Ada pertanyaan? Nggak ada. Belum ada, Bu. Oh, ya udah. Oke deh. Ya, jadi sebenarnya sampai sini aja kuliah hari ini. Jadi kalau saya
wrapping up gitulah ya. Itu hari ini kalian mempelajari korelasi yang udah kalian hitung dari A gitu ya buat jadi U. Emang A itu apaan sih? Apakah A itu udah pasti U? Ini kan sebenarnya A ini kan gambarin ini ya. Kira-kira itu gesernya kayak gini nih gitu kan, ngegesernya kayak gini. Apakah ini U gitu kan? Nah, itu belum jadi U. Jadi kalian harus kalikan dengan fungsi kondisinya gitu ya. Jadi itu yang dipelajari hari ini, sehingga U itu adalah Q dikalikan A kalian itu gitu. Itu ya udah dapat U buat contohnya ini adalah free vibration. Cuma setelah itu nanti kita akan beralih ke force vibration. Untuk menuju ke sana, ini ada suatu besaran yang sangatlah penting namanya V normalisasi. V normalisasi itu adalah intinya adalah kenapa ada V itu, karena sekali lagi yang namanya A ini solusinya nggak cuma satu kan, kita udah belajar A itu solusinya lebih dari satu. Ini kalau kita misalkan dia 2, di sini mungkin 2,4 bla 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 gitu kan. Jadi A itu bukan solusi unik, jadi lebih dari satu.